Selamat sore pemirsa. Sumatera Utara hari ini kembali hadir menjumpai Anda edisi Selasa sore 21 Maret 2023. Bergabunglah bersama kami, saya Muhammad Azril Nasution. Dan saya Ripka Manurung. Sejumlah informasi terkini seputar Sumatera Utara telah dirangkum tim redaksi kami untuk Anda. Dan berikut informasi selengkapnya. Pemirsa, di informasi yang pertama, petugas gabungan TNI, BPBD, Forkopimcam, dan masyarakat bersihkan sisa puing-puing bangunan rumah yang terbakar di Kelurahan Penyabungan 1, Mandailing, Natal. 8 bangunan rumah warga di Kelurahan Penyabungan 1, Kecamatan Penyabungan, Mandailing, Natal yang terbakar masih menyisakan puing-puing kayu dan bangunan beton yang tidak bisa lagi digunakan pemilik rumah. Petugas gabungan TNI, BPBD, serta Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan Penyabungan membersihkan sisa puing-puing bangunan yang terbakar. Sisa bangunan yang dibersihkan oleh petugas dari lokasi kebakaran merupakan sisa kayu, seng, serta kaca bangunan rumah yang tidak bisa lagi dipergunakan. Selain itu, petugas bersama masyarakat juga merobohkan bangunan rumah beton yang tersisa. Pembersihan ini dilakukan agar memudahkan para korban untuk membangun rumahnya kembali atau menggunakan lahan mereka. Yang dilibatkan terutama Forkopimcam, kecamatan, juga BPBD, lingkungan hidup, Satpol PP, tapi Satpol PP saya lihat tidak hadir. Sekarang bekas puing-puing, bekas kebakaran ya kita angkuti supaya bersih. Jadi saya punya rumah pun tidak lihat lagi yang kebakaran. Jadi kemarin juga supaya bersih, nanti tinggal pembangunan kalau memang ada rezeki untuk pembangunan. Pemirsa, seorang pekerja perkebunan yang sudah 2 tahun mengalami cacat permanen akibat kecelakaan kerja tidak mendapat perhatian perusahaan dan dengan dampingi PPME mengadu ke DPRD Kabupaten Labuan Batu Utara. Kedatangan mereka ke kantor DPRD Labuan Batu Utara Labura untuk yang ketiga kalinya guna mengikuti rapat dengar pendapat RPD dengan Komisi B DPRD Labura. Namun pemilik lahan perkebunan kelapa sawit dan pohon kelapa tidak juga datang atau hadir memenuhi undangan dari DPRD, sehingga RDP tersebut ditunda. Ketua Umum PPMI Sumatera Utara Herman Saragi mengatakan kedatangan mereka ke gedung DPRD untuk menindaklanjuti laporan kecelakaan kerja yang dialami Sugito hingga menyebabkan cacat permanen pada mata kiri korban menjadi buta. Ironinya pemilik kebun usaha tani dengan luas lahan mencapai ratusan hektar, yaitu Acai, tidak ada niat baik membantu korban, bahkan seluruh pekerja di perkebunan usaha tani tersebut tidak terdaftar di BPJS Tenaga Kerja dan tidak mendapat hak normatif seperti tunjangan dan pesangon. Hadir di gedung DPRD Komisi B yaitu dalam rangka menindaklanjuti laporan DPC PPMI Labuan Batu Utara terkait terjadinya kecelakaan kerja yang mengakibatkan cacat permanen yaitu saudara Sugito, yang mana kejadian ini telah 2 tahun lamanya, namun sampai hari ini pihak pengusaha kebun usaha tani Bapak Acai tidak ada upaya-upaya untuk membantu korban. Jadi pihak pengusaha hanya memberikan 1.500.000 bantuan untuk biaya pengobatan. Seluruh pekerja yang ada di kebun usaha tani sampai hari ini tidak terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan. Kita upayakan sesuai dengan yang telah disampaikan Ketua Komisi B, karena Ketua Komisi B tadi akan dipanggil secara paksa dengan menggunakan penegak. Ketua Komisi B DPRD Mukti Ahmad Dalimunte menjelaskan sudah ketiga kalinya RDP digelar. Namun pemilik perkebunan tersebut sama sekali tidak hadir ke gedung DPRD. Meskipun demikian Komisi B akan segera memanggil secara paksa. Bila panggilan terakhir juga tidak datang, maka pemilik perkebunan tersebut akan dilaporkan oleh PPMI ke Polda Sumatera Utara dan Komnas HAM. Ya, pemirsa, kami ajak Anda ke informasi lainnya. Warga Kota Tebing Tinggi pada Senin pagi dihebohkan adanya karangan bunga yang bertuliskan kinerja Kepala Badan Narkotika Tebing Tinggi yang dinilai buruk dan diduga tangkap lepas. Kepala BNNK Kota Tebing Tinggi membantah atas tuduhan tersebut.
Dari pantauan di lokasi, tepatnya di depan kantor wali kota dan kantor DPRD Kota Tebing Tinggi, beberapa karangan bunga terlihat mewarnai depan kantor pemerintah kota. Dengan tulisan di karangan bunga tersebut bahwa kinerja BNN Tebing Tinggi dinilai bobrok dan sering tangkap lepas. Karangan bunga yang terpampang di depan kantor wali kota dan DPRD Tebing Tinggi sebagai bentuk kekecewaan masyarakat khususnya Kota Tebing Tinggi yang mana kinerja BNN Tebing Tinggi diduga kerap tangkap lepas terhadap para pelaku. Hal tersebut disampaikan Ketua LSM Pembela Kemerdekaan Rakyat Kota Tebing Tinggi, Ruben Sembiring mengatakan, dengan adanya karangan bunga turut berduka cita atas kinerja Kepala BNN Tebing Tinggi. Dirinya menilai kinerja Kepala BNN buruk dan segera dicopot. Ketua Front Persaudaraan Islam Kota Tebing Tinggi, Ustadz Muslim Istiqomah mengatakan ia sangat kecewa dengan kinerja BNN Tebing Tinggi. Dengan adanya karangan bunga yang berada di pinggir jalan, ia meminta kinerja Kepala BNN segera dievaluasi agar tidak ada lagi yang namanya tangkap lepas. Sudah sangat meresahkan masyarakat ini, berarti tangkap lepas ini Kepala BNN Kota Tebing Tinggi, apalagi dia berpangkat pamen, ya, dari pihak kepolisian, dia kan tahu masalah hukum, ya. Ini salah besar nih, ini harus dicopot, ini harus diganti. Ini. Artinya dinilai kinerjanya sangat buruk Pak ya? Sangat buruk sekali kalau gini. Dan minta dicopot Pak ya? Saya minta copot. Sementara itu, Kepala BBNK Kota Tebing Tinggi AKBP Alexander Soki mengatakan tudingan tersebut tidak benar dan tidak berdasar. Para tersangka, bandar dan pengedar dipastikan diproses, sementara untuk para korban lebih diupayakan untuk direhabilitasi. Pertama, dugaan adanya tangkap lepas di lingkungan Kota Tebing Tinggi. Selama saya menjabat, saya menyatakan bahwa itu tidak benar. Dan ini nanti di sebelah saya juga sudah ada subkoordinator rehabilitasi, bahwa subkoordinator rehabilitasi itu menjangkau ke daerah-daerah yang rawan narkoba, yang bentuk misalnya razia atau kita melaksanakan operasi kampung narkoba, itu kita mengamankan. Kita ke informasi lain pemirsa, musyawarah daerah keempat FSPTI KSPSI yang sedang berlangsung nyaris berujung bentrok antara dua kubu. Bentrokan nyaris terjadi ketika salah satu kubu FSPTI KSPSI yang diketuai Memblin Brahmana mengadakan musyawarah daerah keempat di salah satu hotel yang ada di Kota Medan pada Senin siang. Ketika acara sudah berlangsung, massa dari kubu Timbul Limbong yang mengklaim bahwa acara tersebut adalah ilegal. Petugas kepolisian dari Polrestabes Medan dan Polda Sumatera Utara pun datang untuk melerai kericuhan yang terjadi. Petugas pun menggunakan tameng dan senjata gas air mata untuk mengantisipasi bentrok. Setelah dilakukan mediasi massa dari Memblin Brahmana sepakat untuk tidak melanjutkan acara tersebut. Ketua DPD VSPTI KSPSI Timbul Limbong mengatakan kehadiran mereka di depan hotel karena adanya informasi musyawarah daerah yang dianggap tidak sah. Limbong menyebut bahwa kelompok yang hadir dalam musda ini sudah dibekukan oleh Kementerian Hukum dan HAM dan kelompok yang dipimpinnya masih dalam naungan Kementerian Tenaga Kerja. Sebenarnya kehadiran kami di sini karena adanya suatu acara yang oknum yang menyatakan bahwa mereka serikat pekerja akan mengadakan musda. Sementara kami tahu bahwa yang serikat pekerja itu adalah daripada Serikat Pekerja Transport Indonesia. Karena hal ini juga mereka sebenarnya perkumpulan Federasi Serikat Pekerja Transport Indonesia yang telah dibekukan juga oleh Kementerian Hukum dan HAM pada tanggal 15 Desember tahun 2022. Meminta dalam hal ini kami juga memberikan apresiasi kepada pihak kepolisian bahwa biar jangan terjadilah hal-hal yang begini lagi. Jadi untuk ini dibubarkan dan tidak bisa dijadikan depannya menjadi suatu acuan ke musyawarah atau SPTI yang menyatakan perkumpulan atau ormas. Setelah dilakukan mediasi oleh pihak kepolisian, kedua massa sepakat untuk membubarkan diri dan keadaan sekitar hotel pun berangsur-angsur kondusif.
Pemirsa, kami ajak Anda ke informasi lainnya. Petugas unit reserse kriminal Polsek Medan Kota mengamankan 2 remaja yang diduga kelompok geng motor di Jalan Sisingamangaraja Medan, Kecamatan Medan Kota. Dari tangan pelaku, petugas mengamankan sebilah senjata tajam yang sempat dibuang pelaku. 2 remaja yang diduga kelompok geng motor diamankan tim Reskrim Polsek Medan Kota yang diringkus usai bertikai dengan warga di Jalan Sisingamangaraja Medan, Kecamatan Medan Kota. Dari tangan pelaku, petugas menyita sebilah senjata tajam yang sempat dibuang oleh salah satu pelaku keselokan. Sebelumnya, sekelompok geng motor yang berjumlah puluhan orang ini mengendarai sepeda motor melintas di Jalan Pelangi Medan menuju Jalan Sisingamangaraja, Kota Medan. Saat melintas, para geng motor tersebut membuat keributan dengan warga sekitar Jalan Pelangi. Mendengar keributan tersebut, puluhan warga keluar dari rumah masing-masing dan mencoba melawan para pengendara tersebut karena kalah jumlah. Para geng motor tersebut menggunakan senjata tajam. Warga akhirnya melakukan perlawanan dengan menggunakan batu besi dan juga kayu. Tak berselang lama, petugas dari Polsek Medan Kota tiba di lokasi dan mengejar kawanan geng motor tersebut dan berhasil mengamankan 2 orang remaja yang diduga kelompok dari geng motor tersebut serta menyita sebilah senjata tajam. Salah seorang saksi, Edi, mengatakan bahwa awalnya kawanan geng motor tersebut bertindak arogan saat mengendarai sepeda motor dan memancing emosi para warga. Bentrokan pun akhirnya pecah antara kelompok geng motor dan warga. Berapa kereta? Banyak itu bang, lebih dari 20 itu bang. Berantem ngapain aja bang? Itu ngobrol pertama. Terus kok bisa berantem sama anak sini? Orang ini kurasa nggak mau bising bang. Tanda dendam ke mana? Itulah, kami pun nggak tahu bang. Kami kan dua aja. Tapi udah ditangkap sama polisi ya? Ada berapa orang tangkap polisi tadi ya? Tadi 5 orang itu. Saat pihak kepolisian tiba, beberapa warga sempat ingin kembali menghakimi 2 orang kawanan geng motor tersebut. Namun petugas Polsek Medan Kota dengan cepat mengamankannya hingga terhindar dari amukan para warga. Pemirsa, kami akan segera kembali dengan sejumlah informasi lain. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, jamaah Tariqat Naqsabandiyah Al-Khalidiyah Jalaliyah melaksanakan ibadah sholat tarawih lebih awal. Hal ini berdasarkan Hisab Komariah Naqsabandiyah yang menetapkan 1 Ramadan 1444 Hijriah jatuh pada tanggal 21 Maret 2023. Bertepat di Pondok Pesantren Darus Sofa Marindal, puluhan jamaah Tariqat Naqsabandiyah melaksanakan ibadah sholat tarawih lebih awal pada Senin malam. Hal tersebut dilakukan setelah melalui sidang Dewan Majelis Fatwa Tariqat Naqsabandiyah Al-Khalidiyah Zalaliyah dengan menggunakan metode Hisab Komariah 1 Ramadan 1444 Hijriah jatuh pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023. Tarawih pada malam pertama dilaksanakan sebanyak 23 rakaat. Dengan tarawih ini juga lebih awal dilaksanakan dari ketetapan pemerintah. Syekh Muda Faisal selaku jamaah Tariqat Naqsabandiyah mengatakan untuk tarawih pertama ini dipimpin oleh Tuan Syekh Muda Zainul Arifin. Faisal menyebutkan meski mengalami perbedaan dalam pelaksanaan bulan suci Ramadan, bahwa jamaah Tariqat Naqsabandiyah Al-Khalidiyah Zazaliyah berharap perbedaan ini tidak menjadi masalah dalam melaksanakan ibadah puasa. Alhamdulillah, malam ini kita melaksanakan sholat tarawih yang pertama yaitu di tahun 1444 Hijriah, bertepatan pada tanggal 20 Maret tahun 2023. Insya Allah kami melaksanakan sholat tarawih itu 20 rakaat ditambah dengan sholat witir 3 rakaat. Insya Allah kami sudah mengawali puasa Ramadan. Harapannya janganlah satu perbedaan itu menjadi satu perpecahan, tapi perbedaan itu adalah menjadi satu keindahan. Jadi jangan ada perbedaan antara yang puasa duluan atau puasa belakangan, itu nggak perlu kita bicara, nggak perlu kita membicarakan tentang khilafiyah.
Meskipun harga daging sapi mengalami kenaikan hingga Rp140.000 per kilogram di Medan, sejumlah warga tetap berburu daging sapi untuk persiapan menyambut puasa. Inilah suasana pasar tradisional di Medan, Sumatera Utara pada H-2 jelang Ramadan. Warga terlihat sedang membeli daging sapi di Pasar Petisa, Jalan Kota Baru, Petisa Tengah pagi tadi. Meningkatnya daya beli menjelang Ramadan terlihat warga membeli berbagai kebutuhan untuk persiapan puasa. Meskipun harga daging sapi mengalami kenaikan hingga Rp140.000 per kilogram, namun warga tetap membeli daging sapi untuk kebutuhan puasa. Harga daging sapi mengalami kenaikan Rp10.000 dari sebelumnya hanya Rp130.000 per kilogram. Naiknya harga daging sapi disebabkan tingginya daya beli masyarakat untuk kebutuhan Ramadan. Harga daging sapi telah mengalami kenaikan dari rumah potong hewan, sehingga para pedagang menjual daging sapi dengan harga tinggi. Salah seorang warga Sadaria mengatakan ia sengaja membeli daging sapi lebih awal disebabkan kebiasaannya para pedagang tutup di awal puasa. Kilo 140. Naik ya? Naik. Makanya nih ibu-ibu agak susah lagi. Mana lagi pensiunan kayak saya dulu. Harapannya kalau bisa pemerintah buatlah harga pasar yang murah untuk rakyat-rakyat yang kecil ya, masyarakat yang kurang mampu, sehingga bisa terjangkau harga-harganya. Pedagang daging sapi di pasar tradisional Petisa, Herman mengungkapkan naiknya harga daging sapi menjelang Ramadan disebabkan antusias masyarakat membeli daging cukup tinggi. Harga daging 140. Sebelumnya Pak? Sebelumnya biasa 130. Nah, dan karena hari megang ini ada kenaikan 10.000 per kilonya Pak. Kenapa yang naik Pak? Itu karena dari rumah toke potongnya ada kenaikan juga Pak. Jadi dari kita pun ya naik juga. Pemirsa, dari Kota Medan kita menuju Kabupaten Toba. Tidak seperti kebutuhan pokok lainnya, menjelang Ramadan harga ikan laut di pasar tradisional Lagu Boti, Kecamatan Lagu Boti, Kabupaten Toba masih relatif stabil. Menurut salah seorang pedagang ikan di pasar tradisional Lagu Boti, Oliver Simajuntak mengatakan bahwa harga ikan yang dipatok masih standar dan tidak ada kenaikan seperti sejumlah bahan pokok lainnya. Oliver mengatakan harga masih standar, tidak ada kenaikan. Sementara dari pemasok harga berbeda-beda tergantung adanya ikan atau tidak. Jika lagi sepi harga ikan cukup tinggi, untuk ikan salmon Rp45.000 per kilo. Tenggiri Rp40.000 per kilo, ikan jakalan Rp25.000 per kilogramnya, sedangkan ikan banyar terpopong Rp30.000 per kilogramnya. Menurut Oliver, menjelang puasa justru ikan laut tidak begitu diminati masyarakat karena lebih memilih daging ayam. Dagingnya harga ikan diprediksikan dengan masuknya Lebaran mendatang. Harga berbagai jenis ikan laut diperkirakan akan mulai naik hingga mencapai Rp5.000 per kilogramnya. Ada yang turun, ya sesuai dengan pemasaran juga, sesuai dengan jenis ikannya juga. Kalau dalam kondisi sekarang dia netral. Masih netral Pak ya? Kalau menjelang Lebaran dia biasanya itu faktornya dia jadi naik dia harganya biasanya ya. Nah, biasanya dia di faktor cuaca juga. Yang kedua kalau di bagian Lebaran dia ABK anak buah kapal semua Lebaran semua liburan, tidak ada yang mulai. Jadi kondisi ikan langka. Itu harapan yang baik lah, apalagi untuk pedagang ikan ya kan. Ya untuk masyarakat juga pintar-pintar juga untuk memilih ikan yang segar. Itu lebih utama. Diperhatikan ikannya. Sementara itu, salah seorang pembeli Sarma Hutajul menuturkan bahwa harga semua jenis ikan laut saat ini masih relatif sama. Kenaikan harga ini terjadi jika pasokan ikan laut berkurang dan berharap selama puasa Ramadan hingga Hari Raya Idul Fitri jangan ada kenaikan. Pemirsa, menjelang bulan Ramadan 1444 Hijriah, warga Dusun 5 dan 8 Desa Buntu Bedimbar, Kecamatan Tanjung Merawa, Kabupaten Deli Serdang, menggelar acara punggahan yang sudah diagendakan pada setiap tahunnya.
Keragaman adat dan budaya di Indonesia merupakan ciri khas tersendiri bagi bangsa yang sejatinya terdiri dari bermacam-macam suku, adat istiadat dan budaya. Salah satunya yaitu punggahan. Punggahan adalah salah satu tradisi yang terdapat di daerah Jawa, namun cara pengucapannya cukup berbeda-beda. Tradisi punggahan ini sudah ada sejak dulu. Tidak jelas sumber tradisi ini apakah asli dari Islam atau ajaran Hindu yang diterapkan pada Islam oleh wali agar orang-orang mau masuk ke Islam. Biasanya tradisi ini dilakukan menjelang bulan Ramadan tiba. Biasanya dimulai pada tanggal 21 Jawa. Namun di luar Jawa dilakukan atas kesepakatan untuk tanggal pelaksanaan. Untuk punggahan di Dusun 5 dan 8 Desa Buntu Bedimbar disepakati dilakukan pada tanggal 20 Maret 2023 dan digelar di lapangan Poli Dusun 5. Menurut Ustadz Joko Ervansyah mengatakan, punggahan itu berasal dari bahasa Jawa yang berarti naik. Maksudnya bahwa memasuki bulan Ramadan perlu diterima dengan iman yang harus lebih ditingkatkan lagi. Punggahan ini bertujuan untuk mengingatkan para umat muslim bahwa Ramadan akan tiba dan juga untuk mengirimkan doa kepada orang-orang yang telah meninggal dunia. Punggahan ini bisa juga dilakukan di rumah dengan mengundang tetangga sekitar dan kiai untuk memimpin pembacaan tahlil dan doa, atau bisa juga diadakan di masjid atau musola-musola yang ada. Setelah membacakan tahlilan dan doa, selanjutnya makanan berupa nasi yang sudah dikumpulkan di bagian untuk disantap secara berkelompok. Menyikapi dari pada acara punggahan ini, yang terpenting kita mengambil momen itu silaturahimnya. Kita bisa saling bersalam-salaman, bermaaf-maafan dengan datangnya bulan suci Ramadan, saling maaf dan memaafkan, apalagi namanya kita bertetangga, bersosial, dan itu pasti ada salah kata, salah sikap, enggak berkenan. Maka dari itu punggahan ini selain kita bersilaturahmi, juga kita bisa saling maaf dan memaafkan. Tradisi seperti ini sangatlah menarik dan perlu dilestarikan agar anak-anak dapat terus mengerjakannya agar tidak hilang di telan perkembangan zaman. Ya pemirsa, informasi terkait penghargaan Treasury Ulos Awards akan kami hadirkan usai jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan program Sumatera Utara hari ini. Ditjen Pembendaharaan Provinsi Sumatera Utara memberikan apresiasi terhadap sejumlah instansi terbaik dalam penganugerahan anggaran tahun 2022 termasuk LPP TVRI Sumatera Utara. Penganugerahan Treasury Ulos Awards merupakan ajang tahunan yang diselenggarakan oleh Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumatera Utara dalam mengevaluasi penggunaan anggaran di sejumlah instansi pemerintah di Sumatera Utara dengan mengangkat ulos sebagai selendang khas Sumatera Utara yang berunsurkan kebanggaan dan cinta kasih. Nilai anggaran yang menjadi indikator berkisar di bawah 100 miliar rupiah hingga di atas 1 triliun rupiah. Selain evaluasi penggunaan anggaran, penganugerahan tahun ini juga memiliki kategori Cashless Society, di mana berbagai instansi yang ada di wilayah Sumatera Utara dinilai dari aspek transaksi non-tunai. Instansi pemerintah di wilayah Sumatera Utara berhasil mendapatkan penganugerahan, di antaranya LPP TVRI Sumatera Utara berhasil mendapatkan peringkat 1 dalam kategori Cashless Society. Kedepannya, dengan potensi 15 juta user yang ada di Sumatera Utara, diharapkan agar Lembaga Keuangan Bank Indonesia, OJK, BNI, BRI, dan juga Bank Mandiri dapat bersinergi memajukan cashless society di wilayah Sumatera Utara. Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumatera Utara Saiful mengatakan bahwa cashless society dilakukan untuk mendukung proses pembangunan zona integritas maupun integrasi di wilayah bebas korupsi atau WBK di Sumatera Utara. Nah, ulos itu kan melambangkan rasa cinta kasih, pengawalan, penghargaan dan penghormatan. Maka pada
award tahun ini yang kita lakukan, ya kita angkat tema itu sebagai bukti komitmen Kementerian Keuangan dalam memberikan pengawalan, penjagaan, penghargaan, penghormatan dan kasih sayang ya bagi seluruh pelaksana anggaran agar dalam konteks pelaksanaan anggaran ini betul-betul dilaksanakan dengan governance yang terjamin dan terjaga. Sementara itu, dengan berbagai metode transaksi cashless didukung oleh sejumlah instansi pemerintah maupun swasta, masyarakat Sumatera Utara dapat menikmati sejumlah kemudahan dalam bertransaksi yang cepat dan juga aman. Pemirsa, pertumbuhan ekonomi di Tapanuli Utara tidak lepas dari ketergantungan daerah terhadap sektor pertanian, serta didukung sektor industri perdagangan. Koperasi melalui peningkatan kualitas produk pertanian dan pengembangan hilisasi sumber daya yang dimiliki daerah, secara khusus sektor pertanian. Hal tersebut menjadi pokok pembahasan utama dalam Musrenbang RKPD Kabupaten Tapanuli Utara tahun 2024 yang digelar kemarin hingga hari ini di Tarutung. Dihadiri oleh Kepala Bapelitbang Provinsi Sumatera Utara Tarisari Rumonda Bulan Siregar, Kepala Dinas PMD Dukcapil Syafrida dan Kepala Dinas Koperasi UKM Provinsi Sumatera Utara Unggul Sitanggang sebagai narasumber serta Forkopimda Tapun, Camat dan Kepala Desa. Sesuai dengan tema RKPD Kabupaten Tapanuli Utara tahun 2024, yaitu konsolidasi dan sinergitas perencanaan pembangunan dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan Kabupaten Tapanuli Utara pada Musrembang Kabupaten Taput. Bupati Taput Nixon Nababan menghimbau semua perangkat daerah agar fokus kepada pencapaian target indikator-indikator pembangunan sesuai dengan perubahan RPJMD Kabupaten Tapanuli Utara tahun 2019-2024. Sementara itu, berdasarkan data Badan Pusat Statistik, angka kemiskinan di Kabupaten Tapanuli Utara tahun 2022 adalah 8,93%. Indeks pembangunan manusia 74,41%. Namun berdasarkan hasil survei status gizi Indonesia dari Kementerian Kesehatan, prevalensi balita stunting Kabupaten Tapanuli Utara sebesar 27,4%. Terkait hal pengembangan BUMDesa, Kepala Dinas Koperasi UKM Provinsi Sumatera Utara Unggul Sitanggang menegaskan bahwa pengelolaan BUMDesma harus mengedepankan profesionalisme para pengurusnya sehingga BUMDesma dapat terus berkembang dan berinovasi sehingga terwujud desa yang mandiri serta masyarakatnya yang sejahtera. Pada pokok pembahasan permasalahan pembangunan Tapanuli Utara, maka dalam prioritas pembangunan RKPD Kabupaten Tapanuli Utara tahun 2024 ada 7 pokok prioritas pembangunan, diantaranya pemantapan dan peningkatan infrastruktur daerah, pengembangan usaha ekonomi kerakyatan, ketahanan pangan yang berkelanjutan, pemerataan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan, pengembangan wisata. Ya pemirsa, kami ajak Anda ke informasinya lain dalam rangka menyambut Hari Bakti Pemasyarakatan ke-59 tahun. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2A Rantau Parapat melaksanakan penandatanganan Komitmen Pelaksanaan Aksi Pencegahan Korupsi tahun 2023-2024. Penandatanganan ini dilakukan secara virtual melalui Zoom meeting di Aula Lapas Rantau Parapat. Penandatanganan Komitmen Pelaksanaan Aksi Pencegahan Korupsi tahun 2023-2024 oleh para Kepala Divisi dan para Kepala UPT, Pejabat Struktural Kantor Wilayah, dan Pejabat Struktural UPT ini digelar di Aula Lapas Kelas 2A Rantau Parapat. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara, Imam Syuyudi, menyampaikan dalam amanatnya mengenai atensi Presiden Republik Indonesia, yakni seorang ASN tidak boleh bersikap jumawa, tidak boleh pamer kekuasaan dan juga pamer kekayaan dan bergaya hidup mewah. Lapas melalui Kementerian Hukum dan HAM harus membangun citra positif di tengah-tengah masyarakat, serta menciptakan kreativitas dalam melakukan pelayanan terbaik di satuan kerja masing-masing. Diharapkan dengan adanya kegiatan ini dapat menjadi komitmen bersama setiap satuan kerja untuk menegakkan dan menjunjung tinggi integritas di seluruh jajaran kantor wilayah.
Kementerian Hukum dan HAM Sumut, khususnya di Lapas Rantau Parapat, setelahnya penandatanganan komitmen pelaksanaan aksi pencegahan korupsi tahun 2023-2024 secara virtual oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan Rantau Parapat beserta jajarannya melakukan donor darah. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Jayanta Perangin-Angin yang turut serta dalam aksi mulia ini menyampaikan bahwa dirinya dan sejumlah pegawai yang telah di-screening dan memenuhi kriteria turut berpartisipasi dalam kegiatan donor darah. Hari ini penandatanganan bersama pencegahan aksi korupsi tahun 2023 dan 2024 sesuai dengan instruksi Bapak Presiden bahwa ASN ataupun pegawai negeri sipil dilarang hedon dan arogan. Dan pada hari ini dilanjutkan dengan kegiatan dalam rangka Hari Bakti Pemasyarakatan yang ke-59. Kami, seluruh keluarga besar Lapas Rantau Parapat, melakukan kegiatan donor darah. Pemirsa, pemerintah Kabupaten Labuan Batu Utara menggelar ujian seleksi pegawai pemerintah perjanjian kerja di Aula Dwi Ahmad Syukur kantor Bupati Labuan Batu Utara. Dilaksanakan dalam lingkungan dan ruangan yang disterilkan. Pelaksanaan ujian seleksi P3K ini dengan menggunakan sistem CHAT sesuai Surat Edaran Kepala BKN nomor 8 tahun 2022 terkait kelengkapan prosedur pelaksanaan seleksi CHAT sesuai diatur pada Peraturan BKN nomor 2 tahun 2022. Kegiatan ini mendapat pengawasan ketat dari panitia maupun petugas dari BKN. Pelaksanaan ujian P3K dilaksanakan dalam 1 hari yang berlangsung tadi pagi yang dibagi dalam 3 sesi. Diikuti peserta sebanyak 162 orang, terdiri dari pegawai honorer dan umum dari berbagai daerah. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Labuan Batu Utara, Lamahudin Munte, menjelaskan peserta mendaftarkan calon P3K ini bersifat untuk umum dan terbuka. Pelaksanaan ujian digelar dalam pengawasan ketat dari petugas pelaksana untuk mengantisipasi terjadi hambatan dan kemurnian proses ujian saat berlangsung. Pemkab Labuan Batu Utara melaksanakan kegiatan ujian seleksi P3K teknis tahun 2022 yang dilaksanakan tahun 2023 ini. Jadi adapun pelaksanaan ini dilaksanakan oleh Panitia Seleksi Daerah Kabupaten Labuan Batu Utara. Peserta seleksi ini sebanyak 162 orang yang terdiri dari 3 sesi. Sesi pertama, 2 dan 3. Saya harapkan adalah semoga pelaksanaan ini sukses sehingga pihak dari Pencelnas mengakui bahwa pelaksanaan di Pemkab Labuan Batu Utara ini adalah steril. Sementara itu pemirsa, di Kabupaten Labuhan Batu Utara, kegiatan sosialisasi tahapan pemilu yang sering dilakukan Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Labuhan Batu Utara karena dilaksanakan di wilayah Kabupaten Asahan. Meskipun di wilayah Kabupaten Labuan Batu Utara juga memiliki aula milik pemerintah dan swasta, namun KPUD Labuhan Batu Utara melaksanakan sosialisasi tahapan pemilu justru melaksanakannya di aula salah satu hotel di wilayah Kabupaten Asahan, yang semestinya pajak sewa aula dan fasilitas lainnya masuk ke dalam pendapatan asli daerah Labura. Hal ini justru masuk ke PAD kabupaten lain. Salah seorang peserta yang hadir saat sosialisasi tahapan pemilu, Yunus, mengatakan karena sering melaksanakan sosialisasi di wilayah luar wilayah Labuhan Batu Utara, justru KPU tidak mendukung untuk menambah peningkatan PAD Labura. Di mana hari ini dan juga yang sebelum-sebelumnya KPU Kabupaten Labuhan Batu Utara melaksanakan kegiatan di Hotel Sangrila di Kabupaten Asahan, di mana kita melihat ini kita sangat ironis. Kenapa acara ini tidak dilaksanakan di Kabupaten Labuhan Batu Utara? Kalau bicara tempat di Kabupaten Labuhan Batu Utara juga strategis, banyak hotel, aula dan lain-lain sebagainya. Di mana kalau kegiatan ini dilakukan di Kabupaten Labuhan Batu Utara akan mendapat PAD buat pembangunan Kabupaten Labuhan Batu Utara. Kalau di kegiatan yang dilakukan di Asahan, maka Kabupaten Asahan yang akan mendapatkan PAD-nya, begitu.
Sementara itu, Kepala Sekretariat KPUD Labuhan Batu Utara, Perlindungan Siregar mengatakan bahwa anggaran pelaksanaan tahapan pemilu merupakan anggaran dari pusat, sehingga kegiatan yang dilaksanakan di mana saja tidak ada masalah, asalkan fasilitas aula representatif untuk pelaksanaan sosialisasi tahapan pemilu. Meskipun demikian, pihaknya ke depan akan mempertimbangkannya. Tahapan menjelang pemilu sering kita lakukan di perbatasan Labura dan Asahan, khususnya di Hotel Shangri-La ini, karena inilah yang representatif yang bisa memfasilitasi acara kegiatan KPU. Ada hotel, ada aula di Labuan Batu Utara, itulah Hotel Permata Warna. Tapi pernah kami sekali melaksanakan, kekecewaan yang kami dapatkan. Tapi kalau ini memang dana APBN, sehingga kalau kita nggak ada masalah sebenarnya, mau di daerah ataupun mau di, seharusnya memang di daerah untuk menambah PAD kan, kearifan lokal. Tapi karena tidak representatif betul, sehingga kita buat di Shangri-La ini. Memang pajaknya, PAD-nya, ya pajaknya itu kan masuk ke Asahan. Hanya saja mereka juga belanja ini kan ke Labura, ke pajak, ke pasar terdekat di Labura, di pasar Ekanopan. Nggak mungkin ke kisaran sana. Ya, pemirsa, warga Kabupaten Nias Utara mendukung sepenuhnya pelaksanaan tahapan pemilihan umum tahun 2024, namun meminta Komisi Pemilihan Umum KPU dapat membuka ruang pendataan warga yang masih belum terdaftar saat kunjungan Pantarlih karena alasan tidak berada di tempat. Selama 1 bulan, petugas Pantarlih bentukan PPS melakukan pencocokan dan penelitian daftar pemilih pada pemilihan umum tahun 2024. Setiap warga yang berdasarkan ketentuan telah memenuhi syarat untuk memilih kemudian diyakini keberadaannya atau bertemu langsung oleh petugas Pantarlih di tempat yang dipastikan masuk di dalam daftar pemilih. Melalui interaksi kunjungan, Pantarlih juga mendapatkan masukan dari warga yang masih memiliki anggota keluarga namun sedang berada di luar daerah karena berbagai alasan seperti merantau dan diyakini pulang kampung halaman menjelang pemilu 2024. Mereka meminta KPU pada gilirannya membuka akses agar warga yang belum terdata oleh Pantarlih dapat didata agar memiliki hak memilih nantinya. Sementara itu, pihak KPU Kabupaten Nias Utara menyebutkan tetap melakukan pemukhtaran daftar pemilih sementara nantinya sebelum menjadi daftar pemilih tetap atau DPT. Hal tersebut guna memastikan warga yang memenuhi syarat dapat mewujudkan kedaulatannya untuk memilih calon pemimpin atau perwakilannya melalui pemilu mendatang. Apabila nantinya keluarga itu yang merantau di luar daerah Nias Utara khususnya, ya, apabila mereka nanti pulang di sini, kami mengharapkan kepada KPU untuk membuka ruang kembali dalam pendataan supaya mereka mendapatkan hak pilih pada saat pemilihan umum serentak. Warga yang masih tidak memiliki data kependudukan termasuk remaja yang telah memasuki umur 17 tahun dan atau pensiunan TNI Polri segera melengkapi status data administrasi kependudukan dan berkoordinasi dengan jajaran KPU sehingga nantinya dapat memilih di pemilu 2024. Penelitian daftar pemilih oleh petugas Pantarlih Pemilu 2024 telah usai dilaksanakan. Kini dilanjutkan dengan penyusunan dan rekapitulasi daftar pemilih di tingkat PPS. Khusus di wilayah Kabupaten Nias Utara, pencocokan dan penelitian daftar pemilih yang dilaksanakan petugas Pantarlih menyesuaikan dengan jadwal sebagaimana tahapan pelaksanaan pemilihan umum tahun 2024. 1 bulan Pantarlih bekerja yakni sejak 12 Februari 2023 hingga berakhir 14 Maret 2023 dan menghasilkan daftar pemilih setelah bertemu langsung dengan warga yang berhak memilih sebagaimana ketentuannya. Pihak Divisi Data KPU Kabupaten Nias Utara Elisa Manazara mengatakan petugas coklit berpedoman pada dokumen A, daftar pemilih untuk melakukan pendataan dan pemutakhiran di lapangan.
Informasi yang dihimpun KPU setempat dari 108.805 pemilih sebagaimana termuat dalam A. Daftar pemilih yang dimiliki telah mengalami penambahan melalui proses coklit oleh Pantarli seiring adanya warga usia remaja yang memasuki umur 17 tahun. Terhadap keseluruhan data yang dihasilkan tersebut, kini sedang dilakukan penyusunan dan rekapitulasi daftar pemilih di tingkat PPS dan PPK hingga 31 Maret 2023 dan selanjutnya diserahkan kepada KPU Kabupaten Nias Utara sebagai muatan penyusunan rekapitulasi daftar pemilih sementara atau DPS nantinya. Itu ada daftar pemilih, daftar pemilih itu di Nias Utara ada 108.805. Nah, setelah dilakukan pencocokan dan itu pasti bertambah karena masih ada pemilih baru atau pemilih pemula yang ada tersebar di masing-masing TPS. Barangkali itulah Pantarli kita juga sudah mengupayakan dan sudah selesaikan itulah coklit tersebut. Pencocokan dan penelitian daftar pemilih pemilu 2024 oleh Pantarli yang tersebar di 448 TPS wilayah Nias Utara juga telah menjadi sarana bagi KPU setempat memetakan tingkat akses geografis dan infrastruktur yang nanti berpengaruh terhadap pendistribusian logistik pemilu. Pemirsa, Komisi Pemilihan Umum Labuhan Batu Utara mensosialisasikan daerah pemilihan beserta lokasi kursi legislatif pemilu tahun 2024 kepada perwakilan partai politik dengan tujuan agar kontestan pemilu dapat memahami dapilnya. Kegiatan sosialisasi ini penting disampaikan kepada seluruh partai politik terkait tahapan yang sedang berlangsung dan apa yang menjadi syarat dalam persiapan daftar calon sementara DPRD ke depannya sesuai dengan jumlah kursi dengan dapil. Adapun jumlah kursi di Kabupaten Labuhan Batu Utara adalah 35 kursi terbagi di 5 dapil dan jumlah DPT sementara sesuai data dari Pantarli menuju TPS sebanyak 228.570 suara. Ketua KPU Labura, Haryam Syah Simajuntak menjelaskan bila daftar pemilih yang turun dari pusat berkurang menunjukkan data dari KPU Labura berkualitas karena terproteksi seperti pemilih meninggal dunia, pindah wilayah, dan lain-lain. Tugas dari KPU adalah memastikan seluruh warga yang telah terpenuhi hak pilihnya sesuai syarat ketentuan harus masuk dalam daftar pemilih. Dalam menerima persiapan daftar calon sementara ke depan, nah disinilah kita akan sosialisasikan sesuai dengan kebutuhan jumlah kursi dan jumlah dapil. Nah, partai di Kabupaten Utara penting untuk mengetahui informasi ini sehingga pada saatnya nanti akan masuk tahapan menjadi strategis bagi partai politik untuk mendaftarkan peserta pemilunya. Sementara itu jumlah partai politik calon peserta pemilu tahun 2024 sebanyak 16 dari 18 parpol di Indonesia. Pemirsa, berikut informasi perakiraan cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika wilayah 1 Medan untuk 22 Maret 2023. Assalamualaikum, halo Sobat BMKG, bersama saya Devri Mandoza akan menyampaikan info perakiraan cuaca Provinsi Sumatera Utara untuk esok hari Rabu 22 Maret tahun 2023. Pada pagi hari kondisi cuaca berawan dan berpeluang terjadi hujan ringan di Kepulauan Nias. Untuk siang dan sore hari berpeluang terjadi hujan ringan hingga sedang di sebagian wilayah Sumatera Utara dan berpotensi terjadi hujan lebat di Kepulauan Nias, Langkat, Samosir, Karo, Dairi, Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, Tapanuli Selatan, Pakpak Barat, dan Humbahas. Pada malam hari berpeluang terjadi hujan ringan hingga sedang di sebagian wilayah Sumatera Utara dan potensi hujan lebat di Kepulauan Nias, Mandeling Natal, Langkat, Samosir, Karo, Dairi, Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, Tapanuli Selatan, Pakpak Barat, dan Humbahas. Pada dini hari berawan dan berpeluang terjadi hujan ringan di Kepulauan Nias, Tapanuli Tengah, Humbahas, dan Tapanuli Selatan. Suhu udara 16 hingga 32 derajat Celcius, kelembaban udara 65 hingga 98%,
angin dari timur laut hingga tenggara dan dengan kecepatan 10 hingga 30 km per jam. Kami menghimbau warga masyarakat untuk tetap waspada terhadap potensi terjadi cuaca ekstrim seperti hujan lebat yang disertai petir dan angin kencang di wilayah lereng barat, pantai barat, lereng timur, dan pegunungan Sumatera Utara. Demikian info cuaca untuk esok hari. Semoga bermanfaat bagi Sobat BMKG sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum. Ya pemirsa, sesaat lagi Anda akan menyaksikan Lintas Andalas. Pemirsa, menyambut bulan suci Ramadan, umat Islam di Jalan Mataram, Kelurahan Kemas Rindo, Kertapati melakukan bersih-bersih masjid. Menyambut datangnya bulan suci Ramadan 1444 Hijriah, warga Jalan Mataram, Kelurahan Kemas Rindo, Kertapati melakukan gotong royong membersihkan Masjid Nurul Hidayah. Setiap sudut masjid, mulai dari karpet, mimbar hingga atap masjid, dibersihkan dari debu yang menempel sehingga jemaah yang beribadah saat bulan Ramadan merasa nyaman dan dapat lebih khusyuk. Selain itu dapat membersihkan tempat ibadah dan menjaga kesehatan selama bulan Ramadan. Kami saja kita nanti bisa lebih tenang karena dengan kebersihan dan juga tentunya menjaga kesehatan kita adanya kebersihan ini, dan sekaligus juga supaya ibadah kita lebih afdol. Gotong royong warga melakukan bersih-bersih tempat ibadah ini rutin dilakukan setiap menyambut bulan Ramadan oleh warga dan pengurus Masjid Nurul Hidayah. Romiko, TVRI Sumatera Selatan melaporkan. Ya pemirsa, sementara itu di Kota Bengkulu sejumlah bahan pokok di Kota Bengkulu mulai merangkak naik menjelang Ramadan dan hari besar keagamaan umat Hindu menjadi alasan harga bahan pokok mahal. Operasi pasar akan digelar pada Selasa besok untuk stabilitas harga. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu, Yedita Syaiful mengungkap sejumlah bahan pokok mulai merangkak naik. Hal ini usai Disperindak Provinsi Bengkulu melakukan pemantauan harga bahan pokok di pasar tradisional dan gudang Bulog Bengkulu. Mulai dari komoditas beras, cabai hingga komoditas daging ayam. Meski pasokan dinilai aman dan cukup hingga Idul Fitri mendatang, Yenita menyebut kenaikan harga ini dipicu lantaran menjelang Ramadan dan hari besar keagamaan umat Hindu. Sebagai upaya stabilitas harga menjelang Ramadan dan hari besar keagamaan, pemerintah Provinsi Bengkulu akan melaksanakan operasi pasar murah pada Selasa besok. Operasi pasar murah akan digelar di Stadion Semarak Bengkulu. Yang naik apa aja, Bu? Kita tadi melihat beras, kemudian melihat minyak kita ya utamanya kan. Kemudian melihat yang pangan segar tadi seperti cabai, bawang merah, bawang putih, ayam, ikan. Itu mengalami kenaikan semua ya, Bu? Tadi kalau ayam ya tadi naik sedikit ya, 32.000 tadi kita lihat di sana. Cabai pun tadi sedikit naiknya tapi cabai. Dari berapa naik ke berapa? Tadi 45 tadi kita lihat di situ. Yang sebelumnya 30-an. Iya, 30-an gitu seperti itu. Cabai rawit. Pemimpin wilayah Perumbulok Kanwil Bengkulu, Taufan Akib, memastikan seluruh pasokan mulai dari beras, minyak goreng hingga daging beku di gudang Bulog dapat mencukupi kebutuhan masyarakat hingga Lebaran mendatang. Ramadan ketersediaan stok untuk di Bulog insya Allah mencukupin, baik itu untuk Ramadan maupun sampai dengan Idul Fitri. Beras kita ada sekitar 1.300-an ton yang tersebar di 4 gudang. Di gudang Sidomulyo, gudang Kota Padang di Manak, kemudian di Durian Depun di Curup, dan di Arga Makmur gudang Tabat Tembilang. Adapun ketersediaan bahan pokok di Perumbulok Kanwil Bengkulu yakni sebanyak 1.132 ton beras medium, tepung terigu 10 ton, gula pasir 31 ton,
minyak goreng 14 ton dan daging beku 15 ton. Lucia Mayangsari, TVRI Bengkulu melaporkan. Ya, pemirsa, informasi dari Provinsi Bengkulu tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada sore hari ini. Kami ucapkan terima kasih atas kebersamaan dan juga perhatian Anda. Saya Muhammad Azril Nasution. Dan saya Ripka Manurung. Selamat sore dan Sampai jumpa.